kita kembali kepada kebebasan manusia, lalu itu juga kita tidak bisa melepaskan realitas ya. Ketika kita misalnya hanya mementingkan sesuatu yang rohani, yang kudus, yang suci, meditasi, lalu kemudian kontemplasi, itu pun kita tidak terlalu mendarat ya kehidupan kita. Kehidupan iman kita selalu seperti yang dikatakan oleh Santo Yakobus. Dia katakan iman harus kita wujudkan dalam aksi, dalam tindakan. Bahkan dia omong dengan bahasa yang keras ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati tanpa makna. Jadi kehidupan beriman kita adalah seperti kata Santo Paulus dalam bacaan Injil hari ini, kita membuat seimbang antara apa yang kita katakan, kita bicarakan dengan kehidupan kita. Dan kita juga tidak perlu berkecil hati karena kita semua sedang dalam proses itu ya. Kita tidak sempurna, tetapi kita melangkah menuju ke kesempurnaan itu. Itu saya secara sederhana mengatakan itu. Pertama, sola scriptura ya, satu-satunya adalah Alkitab. Dan makanya tiap hari ini harus jepit Alkitab di ketek untuk pergi mewartakan. Lalu yang kedua, mereka juga mengatakan hanya iman. Dia mengatakan hanya iman yang menyelamatkan. Jadi namanya perbuatan baik, tindakan itu tidak perlu. Hanya iman. Dan itu justru dilawan, ditentang oleh begitu banyak bagian lain dari kitab suci yang mengatakan iman itu tidak sesederhana itu. Artinya di satu sisi mengatakan bahwa Alkitab harus yang pertama, tapi di sisi lain justru kehidupannya bertolak belakang sama sekali dengan itu. Artinya ya sebenarnya kembali Santo Yakobus mengatakan antara iman dan perbuatan harus seimbang, tapi di sisi lain ya kita juga belajar untuk melihat realitas ya. Artinya ya antara apa yang diwartakan, antara apa yang disebarkan kepada orang lain, misalnya hanya dengan iman cukup, itu kan sesuatu yang dari sisi iman Katolik dan dari sisi Alkitabiah tidak jalan, tidak bisa. Dan kembali tadi, ketika seorang Katolik mengatakan seperti itu, katakanlah bertobatlah. Pertama, saya mau mengatakan bahwa benar bahwa kerajaan Allah, selain Yesus mengatakan pada begitu banyak bagian kitab suci ya, bahwa kerajaan Allah itu memang perlu perjuangan untuk masuk ke sana. Kan ya dibuat seperti lubang jarum tadi ya. Nah, lalu yang kedua, ketika Tuhan mengatakan ya bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Itu yang pertama mengatakan bahwa kerahiman Allah tadi. Nah, Allah yang kita imani adalah Allah yang rahim. Dan dalam hal ini kita sebagai manusia yang masih dalam proses perjalanan atau bisa dikatakan dalam siara iman kita, ya kita lalu tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk berbuat sesuka hati kita kan. Nah, artinya tetap ada kemurahan hati Allah, tetapi bahwa kemurahan hati Allah itu tidak lalu membiarkan kita untuk hidup sesuka hati. Karena di bagian lain Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas, ketika A, B, atau kalau tidak, kalau Anda mau masuk kerajaan Allah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Dan Tuhan Yesus juga beritahu kepada keluarganya yang datang kan, mereka mengira dia sedang tidak waras. Dan dia mengatakan, ibuku, saudaraku adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dan itu kan sebuah contoh yang paling jelas dan sebenarnya paling baik untuk kita. Artinya benar bahwa ada pengampunan Allah. Tapi kita kembali kepada kehidupan kita setiap hari. Dalam kehidupan kita setiap hari ya kita harus berbuat sesuai dengan tuntunan, ajaran. Seperti itu. Lalu misalnya ajaran iman kan mengajak kita untuk mencoba mengarahkan kehidupan kita dengan apa yang diajarkan. Jadi seperti itu. Dan dalam dunia moral pun kan sama. Semua peraturan moral itu adalah sarana mengajak kita untuk melakukan yang namanya kebaikan. Seperti itu.